Halo, ya perkenalkan saya Namura. Selamat datang di channel Namura Belajar. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai JavaScript. Di mana di video ini akan kita bahas mengenai pengertian JavaScript, kemudian karakteristiknya, dan juga sedikit contoh mengenai bagaimana sebuah perintah JavaScript itu dapat dijalankan di sebuah web browser. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, yang pertama mengenai pengertian atau apakah itu sebuah JavaScript. JavaScript memang sekarang demikian populer dan banyak terkenal dan banyak sekali digunakan di seluruh dunia, serta perkembangannya begitu pesat dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Karena tingkat kebutuhan akan penggunaan JavaScript ini relatif tinggi atau besar, maka kebutuhan akan skill pemrograman JavaScript ini, dalam hal ini adalah pemrograman JavaScript, itu juga begitu besar atau sangat menjanjikan. Jadi jangan khawatir, tentunya akan banyak hal yang dapat dikerjakan ya oleh yang mempunyai skill atau pemrograman JavaScript. Coba silakan di googling ya bagaimana berapa salarinya misalkan. Misalkan di googling aja dengan keyword JavaScript Developer Salary atau lainnya untuk meyakinkan atau membuktikannya. Nah, apakah JavaScript itu? Jadi pada intinya JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan dalam kaitannya pengembangan web, pengembangan aplikasi yang berbasiskan web, itu ya, dan juga platform yang lainnya. Nah, mengenai platform lainnya itu memang agak belakangan ini baru sedang tumbuh banyak sekali perkembangannya. Misalkan platform lainnya itu misalkan selain di web, kita juga bisa menggunakannya nanti di smartphone atau di mobile device, dan juga di platform-platform yang lain, misalkan di desktop atau aplikasi dengan OS Windows atau mungkin dengan OS-nya punya Apple ya, OS X dan sebagainya. Nanti lebih lanjut akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai karakteristik dari JavaScript ini. Jadi JavaScript ini mempunyai karakteristik yang tentu saja bisa ada hal yang sama atau mungkin beda dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Mirip dengan bahasa pemrograman yang lain, misalnya Java atau Python atau lainnya, JavaScript ini adalah termasuk sebagai bahasa yang tergolong sebagai high level programming language atau bahasa pemrograman tingkat tinggi. Apakah itu maksudnya? Jadi di dalam teknologi pemrograman itu memang ada bahasa kategori lainnya adalah bahwa ada yang levelnya lebih rendah atau low level programming language. Nah, khusus untuk yang high level programming language ini, JavaScript ini berjalan di atas bahasa mesin ya, yang tadi low level itu, sehingga nantinya lebih fokus ke pengoperasian perintah atau script di dalam pemrogramannya. Nanti akan dioperasikan lebih fokus ke penanganan proses dari program itu sendiri. Jadi dalam ini JavaScript tidak perlu menangani hal-hal yang terkait dengan sumber daya hardware atau mesin atau ya komputer di dalam ini. Misalkan dalam hal pengalokasian memori atau penyimpanan dan sebagainya. Itu kayak yang pertama. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua adalah JavaScript ini termasuk sebagai bahasa interpreter. Jadi sedikit berbeda dengan jenis lainnya yang lawannya adalah compiler sama ini. Jadi interpreter di sini akan mengeksekusi ya setiap baris perintah yang ada di source code program. Sedangkan compiler ya seperti namanya, dia akan mengcompile atau menggabungkan atau menyusun ya semua baris-baris perintah. Terlebih dahulu dikumpulkan, dikompil, dikait-kaitkan atau di link, ada linkage-nya, atau di build dan sebagainya. Baru selanjutnya jika tidak ada error atau kesalahan, jadi sudah sempurna bisa dioperasikan programnya,
nantinya program itu akan dapat digunakan sebagai satu kesatuan. Jadi itu bedanya dengan yang tadi interpreter, di mana dia interpreter akan memproses line by line, perintah demi perintah dieksekusi tanpa menggabungkannya terlebih dahulu dan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau bytecode. Kalau yang kalian tertarik mungkin bisa bahas atau bisa explore lagi mengenai perbedaan dari interpreter dan compiler di sesi selanjutnya, atau mungkin bisa googling sendiri di sumber-sumber lainnya. Oke, karakteristik yang kedua tadi itu mengenai bahasa interpreter. Sedangkan yang ketiga, nah ini mungkin sudah saya sempat singgung di depan, bahwa dia bisa berjalan di banyak platform ya. Jadi bisa dipakai untuk membangun aplikasi atau dapat dituliskan dalam browser, untuk browser, kemudian untuk desktop, server, dan lainnya. Itu tadi mengenai karakteristik dari JavaScript. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai penggunaan dari JavaScript sendiri. Nah, untuk penggunaan JavaScript sendiri, yang banyak dikenal adalah ia digunakan di aplikasi yang berbasiskan web atau mobile, ya. Jadi JS ini digunakan bersama dengan HTML dan juga CSS, seperti yang mungkin telah kalian pelajari ya. Namun jangan khawatir, di contoh-contoh pemrograman di video ini juga kita akan menggunakan sedikit banyak HTML dan juga CSS. Jadi sebagian besar aplikasi yang kalian genggam di smartphone atau HP atau mobile device kalian, misalnya apa ya, misalkan ojek online ya, kemudian chat, aplikasi chat, instant messaging, Telegram atau Line atau WhatsApp, atau juga aplikasi belanja online, itu juga menggunakan JavaScript atau ya framework dari JavaScript lainnya. Jadi itu penggunaan pertama, yaitu untuk di dalam aplikasi mobile dan web. Nah, untuk penggunaan lainnya selain di situ adalah bisa digunakan di desktop ya, seperti saya sampaikan tadi ya, di desktop application. Misalkan digunakan untuk membuat aplikasi yang beroperasi dengan OS Windows atau OS yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga itu digunakan di aplikasi yang real-time networking. Jadi aplikasi yang membutuhkan respon real-time secara networking. Contohnya di sini ya sudah saya sampaikan tadi, ya, misalkan di aplikasi instant messaging, chatting, itu kan harus real-time, bolak-balik seketika kita balas akan seketika diterima di pihak lainnya, counterparty-nya. Kemudian contoh lainnya juga aplikasi video streaming, juga belakangan ini sedang banyak ya aplikasi live itu real time streaming itu menggunakan JavaScript. Juga bagi yang gemar gaming atau main game, itu juga JavaScript digunakan di aplikasi games atau games application. Namun sebenarnya ada contoh lain ya penggunaan JavaScript ini, mungkin lebih di level yang advance lagi, nanti kalian akan belajar. Jadi JavaScript ini juga dipakai di sebuah database, contohnya misalkan di MongoDB. Jadi kalau kalian yang nanti akan belajar JavaScript, akan belajar database yang NoSQL, dalam ini MongoDB. Nah, di situ JavaScript digunakan sebagai scripting language-nya. Ya, cukup menarik. Pasti banyak hal yang kalian pelajari mengenai JavaScript ini untuk kedepannya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide yang ini adalah mengenai di manakah JavaScript itu dijalankan. Nah, lebih fokus ke web ya, kita lebih fokus ke web, walaupun JavaScript digunakan di desktop, di server dan sebagainya, di platform lainnya. Untuk sekarang ini sementara kita akan fokus di web. Jadi web browser di sini misalkan ya Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox, ini contoh gambarannya ya. Ini sebuah layar dari browser contohnya, ada Safari dan sebagainya. Jadi bagaimana kita ketahui sebuah halaman web ya itu umumnya ya dia terdiri dari dokumen HTML, kemudian dalamnya ada CSS dan juga ada JavaScript. Nah, JavaScript ini berjalan di background ya di sebuah halaman web.
Di mana dalam setiap web browser ini telah tertanamkan adanya engine dari JavaScript. Jadi di sini bagian dari browser itu ada JavaScript engine namanya. Yang mana dia bertugas untuk menginterpretasikan, ingat ya konsep dari bahasa interpretasi tadi, dari setiap perintah JavaScript. Nah, engine ini kalau di Google Chrome itu ya bernama V8 ya, atau V8. Kemudian di browser yang lainnya, misalkan Firefox, itu ada JavaScript engine namanya SpiderMonkey. Dan mungkin lainnya juga ada namanya, mungkin kalian bisa cari JavaScript engine di browser-browser yang lainnya. Ya mungkin namanya berbeda. Tapi konsepnya sama, jadi dia akan bisa memproses perintah dari JavaScript karena dia sebagai JavaScript engine. Singkatnya, JavaScript ini berjalan di sebuah web browser client. Nah, bagi kalian yang sudah mengenal arsitektur aplikasi web, jadi pada umumnya sudah mengetahui ya bahwa di situ ada bagian server dan ada bagiannya klien. Kaitannya dengan JavaScript ini, di mana karena dia berjalan di browser, di internet browser atau di klien, maka pemrograman JavaScript ini dikenal sebagai client-side programming atau pemrograman di bagian klien. Namun kini dengan semakin berkembangnya platform JavaScript, ya pemrograman JavaScript ini juga dapat dilakukan di server ya. Yaitu misalnya dengan menggunakan Node.js ya, di mana Node.js ini sebuah platform atau sebuah server atau sebuah node yang mana dia memboyong atau menggunakan JavaScript engine-nya punya Chrome atau V8 ini. Nah, cukup menarik ya. Namun ya, oke, kita belum lanjut belajarnya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Akan saya tunjukkan atau saya perlihatkan bagaimana JavaScript ini diproses oleh web browser, dalam ini Google Chrome. Oke, mari kita buka Google Chrome dulu. Nah, di sini ini sebuah tampilan dari Chrome, di mana akan kita tunjukkan bahwa di dalam Google Chrome ini ada engine JavaScript yang mana dia bisa memproses perintah-perintah dari JavaScript ini. Sederhananya kita bisa melakukan atau mengoperasikannya di dalam konsol ya, konsol dari Chrome ini. Untuk menghadirkan konsol Chrome ini, kita bisa klik kanan. Kalau di Windows kita klik kanan, kemudian kita pilih Inspect, Ctrl Shift I atau nah di tampilan berikutnya kita klik saja bagian konsol ini. Saya bersihkan aja nih. Untuk bersihkan kita tekan Ctrl L atau kita klik kita clear ya. Saya nggak hafal di mana, tapi bisa tekan Ctrl L untuk membersihkan tampilan dari konsol. Nah, untuk mengoperasikan JavaScript, kita bisa menuliskan contoh sederhananya di sini, kode-kodenya, operasi-operasinya. Misalkan kita gunakan operasi aritmetik sederhana atau penjumlahan, misalkan 2 tambah 3. Kita enter. Nah, dia akan menampilkan 5. Ini contoh sederhana dari pengoperasian JavaScript. Kemudian kita misalkan akan menuliskan sesuatu teks ke konsol, misalkan kita pilih konsol, kita pilih log. Tadi saya udah menulis sebelumnya, jadi muncul. Saya misalkan akan nulis halo, apa kabar. Kita enter. Nah, di sini akan munculkan halo, apa kabar, sebagaimana yang kita perintahkan dalam line atau statement ini. Contoh lainnya, misalkan statement JavaScript yang digunakan, alat ya, alat. Misalkan kita ketik ini alat. Tadi udah saya coba juga di situ. Biasakan kita mengakhiri dengan titik koma ya, walaupun nanti tanpa titik koma pun sepertinya bisa kalau di konsol. Nah, ini contohnya adalah ini alat yang ditampilkan dari perintah alat di konsol.
Di sini contoh penggunaan notasi string ini kita bisa menggunakan petik 2 double quote ya, diapit dengan T2 atau cukup dengan petik tunggal. Jadi kalau kita misalkan coba console log kita gunakan petik tunggal kabar petik tunggal. Nah ini juga akan sama hasilnya bisa ditampilkan. Tapi umumnya programmer JavaScript setahu saya itu lebih suka menggunakan petik tunggal ya, karena mungkin lebih akan menghasilkan tampilan yang bersih di source code-nya dibandingkan dengan menggunakan dua tanda petik atau double apostrope. Oke, itu saja contoh cara mengoperasikan JavaScript. Jadi di sesi ini sudah kita jelaskan mengenai apa itu JavaScript, kemudian karakteristiknya, kemudian di mana dia perjalanan JavaScript, dan ya yang tadi ini adalah contoh komen-komen JavaScript yang jalan di sebuah JavaScript engine di browser Chrome. Oke, terima kasih. Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya.